Kalau boleh berkata jujur, dalam waktu pendek ini kita melihat dan menyaksikan mengunjungi Sumatera Barat, dan kali ini kita bertemu dengan kawan-kawan kepolisian Semarang ya. Pak Ketua, ada suasana yang luar biasa beda ketika kami bersama teman-teman di Sumatera Barat. Ketika ingin melihat kejadian, fakta-fakta tentang polisi tembak polisi. Kali ini suasananya bukan hanya panas, tapi malah teduh gitu. Apa ini karena kepemimpinan Komisi 3, atau karena Kapolres Tabes yang luar biasa, atau memang kasusnya berbeda? Jika iya berbeda, berikan gambaran kepada kami, Pak Kapolres beserta jajaran. Berikan gambaran kepada kami agar kami bisa yakin ini memang berbeda dengan Sumatera Barat. Berikan kami gambaran. Kenapa? Kami mencintai polisi, Pak. Anggaran bertambah, kewenangan luar biasa, itu bukti kecintaan kita. Selalu ada nasihat bahwa tanpa polisi sehari saja Indonesia akan rusak. Seminggu lebih rusak lagi. Karena itu polisi penting. Nggak usah diragukan kecintaan kami pada polisi. Dalam rangka kemitraan, tugas kami adalah terus-menerus memperkuat polisi dengan memperbaiki citranya. Jika nanti ada 1-2 masukan dalam kerangka itu, tolong ditangkap secara serius. Mungkin nadanya memang berbeda, suasananya berbeda. Sekali lagi jelaskan itu. Pak Kapoltabes, kalau kita boleh berkaca pada situasi akhir-akhir ini, apa yang menjadi tugas pokok ke dalam, evaluasi ke dalam? Yang paling mendesak adalah 2, Pak. Pertama, soal kekerasan. Mudah-mudahan ini jadi momentum, besok tidak ada kekerasan lagi. Tidak ada lagi polisi nembak masyarakat. Mudah-mudahan. Yang kedua, selalu ada hikmah. Dalam sebuah kejadian selalu ada hikmah. Baru-baru ini melalui pemilu-pemilu, kita sangat berat meyakinkan masyarakat bahwa bagaimana polisi harus independen. Tapi kan aspirasi terus-menerus datang. Dengan izin ketua, kewajiban kami adalah aspirasi yang kami dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara kepolisian, khususnya Pak Kapolresta. Pak, jika Bapak bukan orang luar biasa, nggak mungkin seorang kombes sembarangan bisa duduk di kota Semarang, Pak. Pasti Pak luar biasa, Pak. Oleh karena itu 2 ini tolong diperhatikan. Kenapa? Isu parcok sekarang menjadi dilematis. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Pak Kapolres Tabes, jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja, biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada.
Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil. Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur. Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata, kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan. Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat. Sekarang khusus kepada Pak Kapolres Tabes yang saya dengar reputasinya bagus. Ya, saya dengar. Karena itu saya berharga untuk menyampaikan saran. Pak, jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat. Lalu di Semarang Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang, masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang? Sebenarnya kami ingin menagih janji dan sejenis komitmen. Bisakah pastikan bahwa di Semarang, bahkan juga di Indonesia, mulai besok tidak ada lagi penembakan oleh polisi, karena SOP-nya sudah ada. Lalu di mana letak kelemahan SOP itu kok polisi masih menggunakan senjata untuk nembak kawan, nembak masyarakat? Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon jawaban Bapak bisa menjawab pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat kepada kami. Sekali lagi, kita mitra, Pak, pasti saling menghargai, saling mendukung. Tapi di samping mitra, kami juga punya aspirasi yang harus kami sampaikan, dan Bapak harus dengan jiwa besar bisa menangkap ini. Bukan maksud menyerang Bapak, bukan menyerang kepolisian. Tapi bagaimana momentum ini Bapak gunakan untuk memperbaiki kepolisian. Agar tidak ada kekerasan lagi, agar tidak ada lagi polisi yang terpengaruh karena kegiatan-kegiatan politik. Sekali lagi, polisi harus segera menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang independen. Terima kasih.